Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasana dengan NIM 31216996. Nah, di kesempatan hari ini kita akan belajar tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama kita bahas tentang pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang berasal dari Indonesia. Nah, wakil BPUPKI yang pertama yaitu Ichibangase Yoshio yang berasal dari Jepang. Nah, yang wakil yang kedua yakni Raden Panji Suroso yang berasal dari Indonesia. Nah, BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan nama Dokuritsu Zumbi Josokai, dengan beranggotakan 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945 di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya tugas BPUPKI yakni menyelidiki, mempelajari, mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka. Selanjutnya, sidang BPUPKI. Nah, di sidang BPUPKI mengadakan sidang yang pertama tetapi tidak resmi, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan membahas tentang dasar negara. Sidang yang kedua yakni dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Di situ membahas tentang rancangan undang-undang dasar yang dilaksanakan di gedung Josangiin atau yang sekarang itu gedung Pancasila yang berada di Jalan Pejanbon nomor 6 Jakarta Pusat. Selanjutnya pada sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara. Ada 3 tokoh intelektual yang mengajukan rumusan. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin yang mengemukakan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Selanjutnya Mr. Suetomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang berbunyi yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Insinyur Soekarno yang mengemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, bisa dikatakan semacam demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, selanjutnya ada 30 anggota BPUPKI yang mengadakan rapat di kantor besar di Jawa Hokoka yang akhirnya membentuk panitia 9. Nah, anggota panitia 9 tersebut adalah yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, dan yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat A.A. Maramis, yang kelima Mr. Ahmad Subarjo, yang keenam Kiai Haji Wahid Hasyim,
Yang ke-7 Kiai Haji Kahar Muzakir. Yang ke-8 Haji Agus Salim. Dan yang ke-9 R. Abikusno Sojokroso Yoso, yang bertugas sebagai menyelidiki usulan mengenai rumusan dasar negara. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Rancangan ini diberi nama naskah atau mukadimah oleh Insinyur Soekarno yang akhirnya bernama Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dan pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan yang tercantum dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI dibubarkan. Dengan anggota berjumlah 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Rumusan pada Piagam Jakarta yang telah diubah tersebut sekarang menjadi dasar negara kita yang bernama Pancasila, yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian belajar kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.